kita memasuki minggu Advent yang kedua dalam rangka menyambut perayaan Natal. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Saya persilahkan juga untuk mengambil waktu saat ini. Sampai kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan dengan membawa satu kerinduan untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, Dia selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara berdiri, kita naikkan pujian Allah yang setia. Yesus, apa namamu lah, segala yang dari dalammu, tanpa menjadikanmu serta kemarahanmu dan berkata di mana
surga. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, kiranya Dia berkati setiap kami, siapkan hati dan pikiran kami. Kiranya pada hari ini kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji menyembah nama-Mu. Tuhan, kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu dan untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang bertata atas segala puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan gereja segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita serukan Bapa Tuhan Maha Besar. Dengan bertepuk tangan, dengan semangat kita akan menjadi Bapa Tuhan Maha Besar. Dari
kita dapat melakukan segala perkara. Karena Tuhan yang akan selalu menopang, menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian, Kamu berdiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang akan menerima baptisan dan CD. Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam firman. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, kerjaan kami, studi anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur juga pada hari ini Tuhan, ada beberapa saudara-saudara kami Tuhan yang mau menerima baptisan dan CD. Kiranya Tuhan Kau juga yang boleh menolong kami, memimpin, biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Sebentar kami mau merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga boleh sungguh mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, boleh meneguhkan, menguatkan, dan menolong di dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya Tuhan di dalam kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami boleh sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bagaimana Engkau yang memelihara kami, Engkau yang boleh melindungi kami, Engkau yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara sekalian, kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang pertama.
Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Injil Lukas pasalnya yang pertama, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagian perikop firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini, di dalam masa pandemi, tentunya saudara kita hidup di dalam sesuatu kehidupan yang baru, yang belum pernah kita jalani atau kita lalui di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan kita hari ini, kita menjalani suatu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita sebelum kita mengalami akan pandemi COVID-19 ini. Nah saudara, di dalam kita menjalani satu kehidupan, di dalam kehidupan masa pandemi ini, saudara, mungkin banyak hal, saudara, banyak perkara di dalam kehidupan kita yang kita boleh alami di dalam apa yang mungkin di dalam kehidupan kita merasakan sesuatu kekuatan atau suatu kuasa yang boleh menolong di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah saudara, suatu hal yang berbeda di dalam kehidupan kita boleh sungguh meyakini sebagai anak-anak Tuhan bahwa ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam perikop yang kita telah baca, mungkin saudara kita sudah mengetahui, mengerti akan bagian ini. Tetapi saudara, kita mau melihat bahwa malaikat Tuhan tiba-tiba pada suatu hari ketika Maria di rumah di mana dia tinggal di Nazaret, malaikat Gabriel datang kepadanya. Dan dikatakan saudara, waktu itu Maria belum bersuami. Ya. Dikatakan Maria seorang perawan.
yang bertunangan dengan Yusuf. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa Maria ini juga dari keturunan Daud, di mana janji Allah akan Mesias itu akan digenapi ya, melalui seorang perawan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat belajar bagaimana saudara Maria di dalam kehidupannya mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi dan dialami oleh Maria pada waktu itu, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan berita kepada Maria. Ketika malaikat Tuhan mengatakan, "Salam, engkau yang dikaruniakan, Allah menyertai engkau." Bahwa Allah yang menyertai daripada Maria. Tetapi saudara, dikatakan salam ini merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi Maria, karena belum pernah dialami oleh Maria. Saudara, di sini memang tidak diberitahukan. Mungkin kita mengerti malaikat itu berjubah putih, ya, ada sayapnya begitu. Tetapi di sini tidak dijelaskan malaikat Gabriel itu di dalam bentuknya bagaimana. Tetapi saudara, suatu hal salam yang disampaikan oleh malaikat ini mengejutkan, dan bukan saja mengejutkan, tetapi membawa Maria merasa takut. Sehingga saudara, apa yang dikatakan malaikat Gabriel ini kepada Maria, dikatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa jangan takut bukan hanya sekedar apa yang disampaikan malaikat Tuhan, tetapi merupakan berita surgawi yang bukan juga diucapkan oleh manusia. Jangan takut. Seperti orang tua mungkin mengatakan kepada anaknya ketika di dalam ketakutan, mengatakan kepada anak, "Nah, jangan takut." Tetapi saudara, memberi makna akan jangan takut di sini adalah satu berita dari surga kepada Maria, di mana saudara Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Apa itu kasih karunia, saudara? Mendapatkan apa yang tidak layak diterimanya. Sama seperti saudara, bahwa kita ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita menerima kasih karunia Allah, yaitu ketika kita menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menerima akan keselamatan itu sebagai anugerah, sebagai pemberian Allah yang cuma-cuma. Hari ini beberapa yang akan menerima baptisan atau CD, mereka telah menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Berarti saudara, mereka boleh menerima kasih karunia Allah. Nah, siapakah Maria ini, saudara? Kalau kita melihat di dalam Roma, ketika Maria mendapatkan kasih karunia, dikatakan di Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi sama seperti saudara dan saya. Nah, tetapi saudara, kita melihat bagaimana Allah memilih Maria. Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Untuk apa, saudara? Untuk kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus." Saudara, bukan saja Maria dikatakan akan mengandung, tetapi saudara sudah menentukan jenis kelamin anak bayi di dalam yang akan dikandung oleh Maria. Bahkan diberi namanya pun juga sudah Yesus.
Maka kalau kita mengerti lebih jauh lagi saudara, karena keterbatasan waktu, saya mempersingkat saudara, bahwa bagaimana saudara kita melihat bahwa Maria mendapat kasih karunia Allah. Dia tidak layak, tetapi dia akan menjadi seorang ibu yang melahirkan Yesus sebagai juru selamat manusia, yang datang melalui rahim daripada Maria. Dan dikatakan anak itu sudah dikandung dari Roh Kudus, bukan di dalam hubungan suami istri. Daripada Maria pada waktu itu masih bertunangan, belum memiliki suami. Sudah disinilah kita melihat bahwa ketika Yesus dikandung oleh Maria, dan dikatakan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Saudara, sejak dalam kandungan berarti Yesus dia sudah kudus. Karena Maria mendapat kasih karunia Allah di hadapan Allah, dia boleh menjadi ibu daripada Yesus. Dan dikatakan Maria mengandung karena Roh Kudus. Kuasa Allah yang maha tinggi itu menaungi dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita merenungkan akan kasih karunia Allah ini, maka di dalam kehidupan kita, saudara, kita menyadari bahwa siapakah diri kita. Saudara dan saya, kita adalah orang berdosa yang sudah menerima kasih karunia Allah itu. Sehingga saudara, ketika kita boleh menerima kasih karunia Allah itu, maka kita juga hidup di dalam anugerahnya. Nah, apakah saudara, ketika kita hidup di dalam anugerah Allah, apakah saya boleh hidup di dalam dosa lama? Dan inilah satu surat Paulus kepada jemaat Roma yang dipertanyakan, saudara. Bagaimana jemaat Roma atau orang-orang yang sudah percaya, orang Kristen di Roma, mereka sudah menerima anugerah Allah, mereka hidup di dalam anugerah Allah. Maka dikatakan di dalam Roma 5 ayat 20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, kasih karunia Allah begitu limpahnya diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Tetapi bukan berarti, saudara, kita boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita boleh hidup lagi bertekun di dalam dosa. Tidak, saudara. Tetapi saudara, ketika manusia semakin berdosa dan tidak mau menerima akan anugerah Allah itu, penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, saudara-saudara sekalian, tetapi kasih karunia itu semakin berlimpah-limpah diberikan kepada manusia yang mau menyambut akan kasih karunia itu yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Maka itu saudara, ketika kita merenungkan akan kasih karunia Allah yang sudah kita terima, pemberian Allah yang cuma-cuma ini, saudara, yang diberikan kepada kita. Sebenarnya kita manusia berdosa yang tidak layak. Maka itu saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh diingatkan untuk hidup di dalam kasih karunia atau anugerah Allah. Yang pertama, saudara, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus memelihara di dalam kekudusan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 16, saya akan membacakannya. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab pada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Allah bukan saja kudus, tetapi Dia adalah Maha Kudus yang memanggil kita, bahwa dikatakan supaya kita hidup kuduslah kamu. Saudara, setiap kita mau hidup di dalam kasih karunia, di mana kita sudah diampuni dosa kita, kita sudah dikuduskan oleh Allah, maka Allah mau meminta kepada kita, memanggil kepada saudara dan saya untuk kita hidup kudus, karena Allah kudus. Allah Maha Kudus, di mana saudara kita boleh sungguh berkenan di hadapan Allah, maka kita harus memelihara akan kehidupan yang kudus. Itulah hidup di dalam anugerah Allah. Yang kedua, saudara, hidup bersukacita selalu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saudara-saudara sekalian, sukacita kita peroleh di dalam Tuhan, bukan sukacita daripada dunia ini. Sukacita daripada dunia ini sementara. Sukacita daripada dunia ini sementara. Tetapi saudara, sukacita yang dari Tuhan, bahwa ada sukacita yang selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan supaya kita boleh hidup bersukacita selalu. Saudara, ketika kita boleh memiliki sukacita itu, saudara, bahwa ada sukacita di dalam hidup kita, yang dimana boleh nyata di dalam kehidupan kita, bukan pada waktu hanya kita di dalam waktu yang senang, tetapi di dalam waktu yang susah pun, saudara, kita boleh mengalami akan sukacita. Itulah saudara, sukacita yang dari Tuhan adalah di mana kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Allah yang berlimpah. Yang ketiga, saudara, hidup dalam kasih karunia Allah, yaitu hidup bersyukur di dalam segala hal. Hidup yang bersyukur senantiasa di dalam segala perkara, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa pandemi COVID ini, saudara, mungkin banyak perkara kita alami. Ada suka, ada duka, ada masalah, ada kehidupan kita yang kita di mana boleh menang atas masalah. Tetapi saudara, biarlah kita boleh mau hidup di dalam kasih karunia Allah, yaitu bersyukur. Saya tidak tahu perasaan saudara yang mau dibaptis dan menerima CD pada hari ini. Apakah ada satu syukur kepada Tuhan, satu syukur yang luar biasa yang boleh dinyatakan secara pribadi kepada Tuhan? Biarlah ini juga boleh sungguh nyata juga di dalam kehidupan saudara. Biarlah kita boleh selalu mau hidup di dalam anugerahnya, maka ada syukur. Saudara, seorang teolog J. Packer mengatakan, saudara, ada 4 prinsip kehidupan orang Kristen. Salah satunya, saudara, kehidupan merupakan kewajiban terhadap Allah, yaitu memuliakan Allah melalui ketaatan yang timbul dari rasa syukur atas anugerahnya. Hidup yang bersyukur selalu mendorong kita untuk hidup memuliakan Allah. Saudara, saya garis bawahi sekali lagi, hidup yang bersyukur selalu mendorong kita untuk hidup memuliakan Allah. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Allah, saudara, kita hidupnya harusnya boleh memuliakan Allah, kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia, di mana manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, yaitu di mana manusia bisa memuliakan Allah. Tetapi karena dosa, maka gambar Allah itu, rupa Allah itu menjadi rusak, sehingga manusia tidak dapat memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu menjadi hilang. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia Allah,
kita kembali lagi kepada apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup saudara dan saya, yaitu hidup memuliakan Allah. Biarlah di dalam kehidupan daripada saudara yang akan menerima baptisan dan sidik pada hari ini, mereka mempunyai komitmen untuk mulai mengikut Tuhan dan mau hidup memuliakan Tuhan. Mereka mau setia. Itulah komitmen mereka. Sebelum dibaptis mereka menyatakan komitmen mereka. Biarlah komitmen ini bukan menjadi suatu tekad hari ini, saat ini saja, tetapi biarlah saudara-saudara yang akan dibaptis di sini boleh senantiasa terus di dalam mengikut Tuhan, hidup memuliakan Allah. Hiduplah di dalam anugerah Allah itu. Nah saudara, apa yang kita pelajari daripada Maria, ya, kita akan melihat di dalam dua ayat ini, ayat 37 dan 38. Tetapi kita mau melihat terlebih dahulu di dalam ayatnya yang ke-38. Ya, mari kita melihat Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, di sini kita melihat bahwa siapakah Maria, dan Maria menyadari di hadapan Allah siapakah dia. Dia bukan saja sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi dia menyadari bahwa di hadapan Allah dia sebagai hamba Allah. Bukan saja dia sebagai anak-anak Allah, tetapi saudara, dia mengatakan hamba Allah. Nah saudara, di dalam setiap kita yang percaya, kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, bahwa kita juga adalah semua hamba-hamba Allah. Yang kita mengerti bukan hanya hamba Allah itu pendeta penginjil, tetapi saudara-saudara sekalian, kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, tapi kita juga adalah hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Budak Allah. Maka seorang hamba, seorang budak itu dia taat kepada Tuannya. Maka itu saudara, di dalam kehidupan kita mau hidup di dalam anugerah Allah itu, maka saudara, kita hidup di dalam taat kepada Allah. Taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Taat kepada apa yang dikatakan Allah kepada kita. Kita taat akan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Saudara, Maria, dia seorang hamba Allah yang mau taat kepada Allah. Taat kepada apa yang dikatakan Allah melalui malaikat Gabriel. Dia akan mengandung. Maria akan memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, dikatakan, Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria seorang hamba Tuhan yang mau taat kepada apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup. Maka itu saudara dan saya, biarlah kita juga mau taat kepada Allah, bahwa Allah punya rencana di dalam hidup kita, bahwa Allah mempunyai kehendak di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Maria, dia mau menjadi ibu yang mau taat kepada Allah, taat kepada apa yang dikatakan Allah, apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan. Yang kedua saudara, ayat yang ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-31,
maaf, bukan 31, ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, di sini kita melihat bahwa Maria dia menyadari siapakah dia, bahwa dia sebagai manusia ketika mendapat berita bahwa dia akan mengandung, belum bersuami, dia seorang perawan. Saudara-saudara sekalian, mana mungkin ketika Maria sebagai manusiawi sehingga dia mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Mustahil. Saudara-saudara sekalian, tetapi malaikat Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat Tuhan memberikan contoh dan memberitahukan sanaknya, yaitu Elisabet, bahwa Elisabet istri daripada Zakaria, dia seorang yang mandul. Saat ini Elisabet dia mengandung, sudah dalam bulan yang ke-6. Saudara-saudara sekalian, ketika Maria mendengar ini, Maria tahu siapa Elisabet. Maria tahu Elisabet sudah mandul. Mana mungkin, ya. Bahkan dia mungkin sudah ada cukup umurnya, tidak mungkin bisa lagi mengandung. Tetapi saudara, malaikat Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria mengatakan, akulah hamba Tuhan, jadilah padaku. Saudara, Maria percaya. Maria percaya akan apa yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara sekalian, kehidupan saudara dan saya pun juga saudara, sebagai manusiawi mungkin saudara kita mengatakan, mana mungkin bisa terjadi. Mana mungkin saya bisa disembuhkan dari kanker yang dinyatakan sudah stadium 4. Bagaimana mungkin masalah saya yang sebegini besar bisa boleh selesai? Bagaimana kegagalan saya sedemikian besar ini bisa boleh teratasi? Saudara-saudara sekalian, banyak hal di dalam kehidupan kita, mungkin di masa pandemi ini, mungkin kita mengatakan, kapan berakhir? Mana mungkin bisa berakhir? Hari ini semakin banyak lagi. Sehari bisa 8.000 lebih yang kena COVID. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita bertanya, sebagai manusiawi, mana mungkin COVID-19 ini bisa berakhir? Saudara-saudara sekalian, biarlah pagi hari ini kita boleh sungguh seperti Maria yang memiliki iman, percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria mengaminkan apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu, dan menunjukkan bahwa Elisabet yang sudah mandul itu sekarang mengandung sudah bulan yang ke-6. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita juga mau belajar percaya. Kita mau hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita mau percaya dan belajar percaya akan kuasa Allah di mana kita sebagai manusia merasakan tidak mungkin. Tetapi kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bagi Allah itu bisa terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang boleh beriman, percaya kepadanya.
Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar, saudara, di dalam iman kita, perjalanan iman kita. Dalam Ibrani 13 ayatnya yang pertama, ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Saudara, inilah janji Allah kepada saudara dan saya setelah kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita menerima anugerah keselamatan daripadanya. Maka di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi bukankah seringkali, saudara, kita yang meninggalkan Tuhan? Kalau di dalam kehidupan kita enak, semuanya lancar, berkat Tuhan banyak, saudara, hati-hati. Seringkali, saudara, ketika kita boleh menerima banyak berkat dari Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita lari dari Tuhan, kita nggak pernah lagi ibadah ke gereja, kita nggak pernah lagi saat teduh, kita nggak pernah lagi berdoa bersandar kepada Tuhan. Maka itu, saudara, saya mengatakan kepada yang dibaptis dari sini, mereka punya komitmen supaya setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, terakhir saya akhiri dengan satu kesaksian seorang bapak yang ketika masa dia mengalami sakit diabetesnya, ya kena serangan ke mata hingga buta. Dia punya rencana waktu itu tinggal di Kosambi Baru. Pada waktu saya melayani di Kosambi Baru, dia membeli rumah yang cukup besar, punya rencana untuk membuka les Inggris. Ya, pintar Inggrisnya. Dan saudara, ketika semuanya sudah siap, rumah sudah siap, kelas-kelas, maksudnya rumah itu akan dibuat jadi kelas, sudah siap, saudara, tetapi serangan diabetes itu menyerang matanya sehingga penglihatannya menjadi tidak bisa. Nah, saudara, pada saat itu dia baru datang ke gereja, mengikuti ibadah di gereja Kawan Kudus Kosambi Baru. Saudara, singkat cerita, latar belakang daripada bapak ini, dia pada waktu muda dia sudah percaya Tuhan dan sudah dibaptis. Tetapi pada waktu dia menikah, bertemu dengan istri yang belum percaya, sehingga selama itu, saudara, meninggalkan Tuhan. Pemuda yang tadinya begitu setia mengikuti Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi, saudara, karena menikah dengan mereka yang dengan istri yang belum percaya, sehingga selama masa pernikahan di tengah keluarga meninggalkan Tuhan. Dan pada waktu itu kembali, tetapi saudara, sungguh luar biasa, istrinya mau mendampingi datang ke gereja. Ketika dia sudah mau kembali kepada Tuhan, dan istrinya tetap mengikuti selama bertahun-tahun. Tetapi saudara, istrinya masih belum mau percaya dan dibaptis. Tetapi pada suatu hari, istrinya, dia mau membuka hati, terima Tuhan, dan mau dibaptis. Karena sudah mendengar, mendampingi suaminya, terus mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya. Boleh dikatakan, ya, pada waktu itu mereka begitu setia beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana rencana Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan setiap anak. Walaupun sudah meninggalkan Tuhan, tetapi pada akhirnya, saudara, kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi dia bukan sendiri, tetapi istrinya akhirnya percaya Tuhan Yesus dan dibaptis.
Saudara, di dalam rencana Allah kadang-kadang di dalam kita ketidakmengertian. Tetapi biarlah saudara di dalam kehidupan kita di dalam masa pandemi ini, saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, biarlah di dalam tantangan yang begitu berat, saudara mungkin secara manusiawi mengatakan, mana mungkin. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masih ada mujizat, masih ada kuasa Allah yang boleh nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam kita boleh menjalani kehidupan kita hari ini dan esok, saudara. Kita tidak tahu apa yang kita akan alami. Tetapi biarlah pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kita supaya kita juga boleh belajar hidup di dalam belajar mengandalkan Tuhan. Kita percaya ada kuasa Tuhan. Kita percaya ada mujizat Tuhan di dalam ketidakmungkinan. Tetapi ada hal yang dimana kita boleh menyaksikan akan kuasa Allah, mujizat Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan. Saudara, biarlah kita jangan menjadi alergi ketika kita berkata dan mendengar mujizat. Saudara, seringkali orang Protestan, saudara, alergi gitu ya, kata mujizat itu. Tetapi biarlah pagi hari ini kita boleh belajar. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah saudara dan saya boleh mengalami apa itu mujizat, apa itu kuasa Allah yang boleh nyata di dalam kehidupan kita. Di mana kita sebagai manusiawi mengatakan tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberkati setiap kami. Firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami, setiap kami, di tengah keluarga kami, di tengah studi pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah kami boleh mengalami apa artinya kami boleh menyatakan iman, percaya akan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita selanjutnya akan melakukan sakramen baptisan dan sidi. Nggak usah dipindahin, nggak usah dipindahin. Saya minta tolong mimbarnya saja dipinggirin ya. Majelis tolong, ya Pak Mitong boleh bantu ya. Ini dipinggirin ya saya mimbarnya. Di sini aja di atas supaya terekam. Ya, karena direkam saya minta mengundang saudara Audrey maju ke depan, saudara Michael maju ke depan. Ayo cepat ya, maju ke depan, berdiri di sini ya. Saudara Matthew, saudara Yeremia. Audrey, lalu mereka, ya, enggak Audrey sih, mereka, terus Matthew, lalu Yeremia terakhir itu ya. Gak apa-apa sementara, ya, nggak jaga jarak. Ya, kita mau baptisan dan CD. Bapak Ibu, hari ini yang akan menerima CD yaitu Clarissa Audrey, yang menerima baptis Clarissa Audrey Kwan, dan yang akan menerima CD. Artinya pada waktu kecil orang tua sudah
di mana membawa anak mereka dan sudah dibaptis kecil atau baptis anak, ya. Jadi tidak dibaptis ulang lagi, tetapi namanya sidi peneguhan iman. Beberapa pertanyaan yang akan saya minta ya untuk dijawab. Apakah saudara percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah percaya? Apakah percaya firman Alkitab, firman Allah seluruhnya yang memiliki otoritas atas iman dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah mau berjanji untuk mentaati akan firman Allah dan juga mentaati apa yang menjadi tata gereja daripada gereja Kristen Salam Kudus? Apakah berjanji? Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang akan dibaptis dan sidi, mereka sudah menyatakan janji mereka di hadapan Tuhan. Saya memanggil Clarissa. Ya, yang tertutup ya. Clarissa Audrey Tuan, maju ke depan berlutut. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kiranya jemaat mendukung dalam doa. Clarissa Audrey Wang, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptis engkau. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa memelihara, menyertai, memimpin, dan memakai engkau hidup di dalam memuliakan Allah dan menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Amin. Selanjutnya Power of Miracle. Mari kita berdoa. Power of Miracle, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, saya selaku hamba Tuhan meneguhkan imanmu yang dimana orang tua sejak kecil sudah membawa dan kau sudah menerima baptisan anak. Kiranya Allah Tritunggal memimpin, menyertai, dan memakai engkau seumur hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Selanjutnya Matthew Esma, Yeremia Yosi Theodorus. Mari kita berdoa. Yeremia Yosi Theodorus, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya selaku hamba Tuhan meneguhkan akan imanmu yang dimana pada waktu anak-anak orang tua sudah
membawa engkau kepada Tuhan dan menerima baptisan anak. Kiranya Allah Tritunggal memimpin, menyertai, memakai engkau hidup untuk memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Matthew Yonathan Lim. Mari kita berdoa. Matthew Yonathan Lim, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya selaku hamba Tuhan meneguhkan imanmu yang dimana sejak anak-anak kedua orang tua telah membawa engkau kepada Tuhan dan menerima baptisan anak. Kiranya Allah Tritunggal memelihara, memimpin, dan memakai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sudah selesai. Ya, silakan kembali duduk ke kursi masing-masing. Saudara, mari kita mempersiapkan untuk sakramen perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati untuk menyanyi terlebih dahulu. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang sudah dibaptis atau disidi dan tidak ada halangan, bagi Bapak Ibu Saudara untuk menerima akan perjamuan kudus, saya mengundang saudara untuk bisa mengikuti bersama-sama di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian ini terlebih dahulu, Roti Hidup Jiwa. Amin.
perjamuan kudus ini, kita boleh mengingat akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup setiap kita. Biarlah kita boleh nyatakan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan dan Tuhan sudah menjadi milik kita. Biarlah kita boleh sungguh merenungkan akan hal ini. Biarlah kita boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dan pengorbanannya, mendorong kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Iman kita boleh senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada janji Tuhan yang senantiasa boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdoalah di dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Salibnya salib. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi Engkau mengampuni dosa kami, menyucikan kami, melayakkan kami di dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat akan kasih, anugerah-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami di hari-hari yang ke depan ya Tuhan. Kami mau hidup semakin mengasihi Tuhan, hidup taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memiliki iman dan pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Setelah makan lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan bagi aku. Ambillah, makanlah dan minumlah." Mari saudara kita mengangkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Mari dengan penuh pengucapan syukur kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Setiap kali kita meminumnya, kita boleh diingatkan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa oleh darah Kristus. Mari kita menerima meminumnya bersama-sama dengan penuh pengucapan syukur. Mari saudara sekalian kita berdoa, doa syukur oleh Ibu Gloriana. Saya persilakan untuk menaikkan doa syukur kita. Bapak, kami bersyukur bahwa kami ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Karena melalui perjamuan kudus kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan dalam hidup kami. Kami tahu itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena sebagai orang yang Engkau kasih, orang-orang mendapatkan kasih karunia-Mu, Engkau selalu punya rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang taat, kerendahan hati, memiliki hati seorang hamba yang selalu mau taat akan kehendak dan rencana-Mu. Pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara sekalian, hari ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan syukur kita yang kita bawa kepada Tuhan, kita maju ke depan, masukkan ke dalam kotak persembahan. Kita membawa persembahan syukur atau persembahan yang lain di hadapan Tuhan. Saya mengundang saudara untuk menyanyikan terlebih dahulu satu bait ini, setelah itu bait yang kedua, baru untuk kita maju ke depan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian persembahan. Oh
saudara kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, yaitu untuk ibadah Natal kita pada tanggal 25 Desember Natal umum dan tanggal 20 Natal sekolah minggu. Kita berdoa untuk bangsa negara kita, pemerintah kita, baik pusat, daerah, dalam menanggulangi COVID-19. Kita mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan, sehingga juga boleh pencegahan ini boleh berjalan dengan baik, sehingga makin berkurang mereka yang terpapar COVID. Kita berdoa untuk penyediaan vaksin. Ya, kita mohon supaya vaksin ini juga boleh sungguh bermanfaat bagi seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita menyerahkan juga akan keluarga kita. Biarlah kita boleh menyerahkan kepada Tuhan. Kita menyerahkan gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Saya akan memimpin dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk pimpinan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami sudah masuk ke dalam penghujung tahun ini di 2020 di bulan Desember ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas keluarga kami. Kami di dalam bekerja, berusaha, anak-anak dalam studi, dan juga cucu-cucu kami Tuhan, semuanya biarlah di dalam berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan bangsa negara kami di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih begitu terus meningkat. Tuhan, kami mau belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah menanggulangi daripada COVID-19 ini, biarlah boleh semakin menurun ya Tuhan, bukan semakin bertambah. Tuhan, kami mau percaya Tuhan akan Engkau kuasa-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Engkau boleh nyatakan kepada bangsa negara kami, sehingga boleh juga dapat menanggulangi daripada COVID-19 ini. Kami mau berdoa juga untuk vaksin yang akan disediakan. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan, vaksin yang disediakan boleh sungguh bermanfaat bagi seluruh penduduk Indonesia. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-Mu juga Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa terus memimpin, memakai, memberkati. Dan secara khusus juga Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah dibaptis dan disidi. Biarlah mereka juga Tuhan boleh senantiasa dipelihara oleh Tuhan, diteguhkan akan iman mereka di dalam mengikut Tuhan, dan boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berserah kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa syukur persembahan, saya minta untuk Saudara Lomekom menaikkan doa persembahan dan syukur. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang diberikan bagi kami, setiap kasih dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan dari kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sampai ke Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa sebagian berkat daripada-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima. Kalau terima Tuhan, memberkati Tuhan dan terus kami semuanya yang boleh kami tunjukkan untuk boleh dipakai untuk berluas pelayanan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat setia kami Tuhan, pimpinan setai kami Tuhan dimanapun kami berada, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menserahkan kehidupan kami Tuhan, dengan keluarga kami, di dalam kami berada, dalam pekerjaan dan dalam studi anak kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.
Mari kita mengakhiri akan ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai, memimpin, melindungi, memberikan kekuatan secara khusus kepada saudara yang baru dibaptis dan disini. Biarlah Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan tercurah atas saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Setelah duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terakhir, saya mengundang untuk Ibu Adelina sebagai wakil dari majelis untuk memberikan Alkitab kepada mereka yang baru dibaptis dan sini. Saudari Audrey, maju ke depan. Bapak Ibu, ini pemberian Alkitab. Kiranya boleh dibaca ya setiap hari, direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan, dan juga ada komitmen ya, tekad mereka di hadapan Tuhan ya. Apa yang mereka sudah nyatakan ya juga diberikan ya. Selanjutnya mereka ya naik ke atas. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Selanjutnya Matthew naik ke atas ya biar sejajar. Ya. Selanjutnya Yeremia. Ibadah selesai. Bagi jemaat yang memberikan selamat, ucapan selamat silakan.